Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan perkara korupsi dana bansos lingkaran suap dan korupsi di lingkungan pejabat dan kepala daerah. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos. Rumah korupsi kini mendera Kementerian Pertahanan tak tanggung-tanggung proyek pengelolaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai dampak masif korupsi yang dimana anggota kelompok kami, saya sendiri Aminatus Soriyah, Delsi Nopianti, dan Dinda Fazira. Sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya mengenai apa itu korupsi dan apa saja faktor-faktor penyebab korupsi. Namun intinya, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, yang tentunya menimbulkan banyak sekali dampak merugikan bagi kelangsungan berkehidupan bermasyarakat. Jadi, sekarang saatnya kita beralih membahas mengenai bagaimana sih dampak masif dari korupsi. Dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri, yang dimana korupsi akan mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Selain itu, penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan asing yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, beras murah yang tidak layak makan, serta tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Selanjutnya, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Yang terakhir, meningkatnya hutang negara. Untuk mendorong perekonomian yang sedang melambat, resesi dan menutup biaya anggaran defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting, mendorong suatu negara termasuk Indonesia untuk melakukan hutang. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. A. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga-harga yang ditetapkan harus dapat menutupi keraguan pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan wewenang yang mengarah ke korupsi. B. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi, pendataan, pendanaan, dan lembaga. Di samping masyarakat miskin yang sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, teknis, dan pendanaan. C. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. D. Meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktek korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. E. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.
Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal ini bisa dimengerti mengapa masyarakat melakukan hal tersebut, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan masyarakat lainnya sendiri. Berikutnya yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana yang biasa karena yang merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun yang memberikan kemenangan. Kondisi pada saat ini sudah semakin buruk dan merata di aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya berlaku bagi yang memiliki uang untuk menyuap. Kondisi ini mengakibatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul dan tidak bisa bekerja sebagaimana semestinya, karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang ketiga yaitu birokrasi tidak efisien. Pada saat ini banyak sebenarnya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-12 prosedur meja yang harus dilewati, dan ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya, suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan pula. Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya karena kemampuan dan kepemimpinannya. Dua, hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, karena sebagian orang atau perusahaan besar telah melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan negara ini. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Sedangkan kalau kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintah mandul. Pemimpin pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. B. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikutnya yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Saat ini kita seringkali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia tersebut
karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Dalam setiap tahunnya, Indonesia kehilangan hutan akibat pembalakan liar atau kebakaran. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, yang dimana kayu-kayu yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan, karena eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup manusia. Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi keseluruhan. Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. 8. Dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Lantas, apakah korupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa Indonesia yang adiluhung, sangat kaya akan ragamnya, dan semuanya menyeratkan pada kehidupan yang baik dan bermartabat? Mari kita simak yang berikut ini. A. Cara berpikir logis. Korupsi selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara-cara cepat dan keji. Dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi, bahkan merubah cara berpikir orang, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. Sesuatu yang benar dengan semerta-merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dibuat seolah-olah menjadi benar. B. Memudahnya nilai budaya. Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini. Maka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan. Pada saat ini kita sering melihat bagaimana orang yang benar dan baik menjadi sangat sulit untuk menduduki posisi yang seharusnya dipegang, digantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak. C. Bergesernya religiusitas masyarakat. Pada saat ini, korupsi sudah merambah kemana-mana, bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga sudah masuk bidang agama. Berbagai kasus korupsi terjadi di sektor agama, mulai dari korupsi penghadapan kitab suci Al-Quran yang melibatkan bapak dan anak yang merupakan petinggi partai politik besar di Indonesia. Kasus ini begitu melukai masyarakat. Bagaimana bisa Al-Quran yang begitu suci bisa dikorupsi? Selanjutnya, korupsi dana haji yang melibatkan petinggi dan pejabat tertinggi di Kementerian Agama juga meninggalkan situasi miris memilukan. Nah, berikutnya kita akan membahas era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi. Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis elektronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Di lain sisi, kondisi ini menjadi peluang. Di sisi lain, kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilakukan. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Teknologi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Korupsi dengan teknologi digital dan informasi akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih. Dengan semakin terhubungnya dunia dengan internet, maka kerusakan yang terjadi akibat korupsi juga bisa semakin masif. Kejahatan korupsi juga pada akhirnya tidak mengenal batas teritorial karena semua wilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya. Yang kedua yaitu permisifme akibat paparan informasi. Paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisifme masyarakat atas kejadian yang ada. Selain diakibatkan oleh berita bohong atau hoax yang meramaikan berita benar atas suatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral, sehingga kasus yang seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa atas apa yang terjadi.
Yang ketiga yaitu hoax tantangan pemberantasan korupsi. Pada saat ini kalau kita membuka media sosial pasti akan berhadapan dengan berita bohong atau hoax yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi bagi masyarakat awam yang masih minim literasi. Kondisi kebingungan masyarakat akan berita yang benar ini dengan mudah dimanfaatkan oleh beragam oknum termasuk koruptor untuk membangun opini masyarakat. Era digital dan peluang pada upaya pemberantasan korupsi. Era digital yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya kualitas kejahatan korupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu contohnya yakni dari sisi teknologi. Pada era digital ini, hampir setiap orang terhubung dengan internet dan hampir setiap orang mempunyai alat atau gadget yang bisa terhubung dengan internet. Dan di mana artinya kalau kita balikkan tantangan era digital ini menjadi sebuah peluang atau opportunity, maka akan ada sekitar 204,7 juta pengguna internet dan 191,4 juta pengguna media sosial yang bisa dipapar dengan informasi tentang pemberantasan korupsi dan sikap anti korupsi. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang atau opportunity dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan. Sekarang peluang itu hanya menunggu niat yang tulus dari semua pihak dan upaya yang konkret untuk mewujudkannya. Jadi, apa Anda siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini? Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.